Fiqhul Asma'il Husna. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Doanya para nabi alaihi wassalatu wassalam kebanyakan menggunakan nama ini. Ini mengandung rahasia yang sangat agung kalau kita pelajari dengan seksama. Kenapa para nabi kalau berdoa selalu dengan Rabbi, menggunakan nama Allah Ar-Rabb ini, atau Rabbana, misalnya Rabb kami, wahai Rabb kami, penjelasan nama-nama Allah yang mulia. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Misalnya dalam simaklah kajian fikih Asmaul Husna di setiap Kamis pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustaz Abdullah Taslim MA Hafirullahu Ta'ala. Roja 756 kHz. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat kaum muslimin, para pemerhati Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan sekian banyak nikmat kepada kita, yang tidak henti-hentinya mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dimudahkan untuk bertemu di majelis yang agung untuk membahas ilmu yang paling agung dalam agamanya, yaitu ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pemahaman terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha indah, maha agung, maha mulia, maha sempurna. Alhamdulillah, ikhwan sekalian rahimakumullah, setelah pada beberapa pertemuan yang lalu telah kita kaji tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan inti dari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, yang merupakan madar, ya, tempat kembali kandungan makna dari semua nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah. Sudah kita bahas tentang nama Allah yang maha agung, yaitu lafaz Allah, lafzul jalalah Allah, juga Ar-Rabb, ya, nama Allah Ar-Rabb sudah kita bahas. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan mengenai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman. Ar-Rahman yang maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang. Ar-Rahman sudah kita ketahui adalah salah satu di antara 3 dari nama Allah yang saya sebutkan pada pertemuan awal kita. Keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa 3 nama Allah, Allah, Ar-Rabb dan Ar-Rahman adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan, yang mencakup semua atau keseluruhan dari kandungan makna Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia, yang maha indah. Oleh karena itu 3 nama ini yang saya jadikan pembahasan awal untuk kita pahami kandungannya yang sangat agung,
untuk kita pahami sifat-sifat serta pengaruh ubudiyah yang ditimbulkan dalam hati seorang hamba dengan mengimani, memahami masalah nama-nama tersebut dengan baik dan benar. Ya, sekarang kita akan bahas tentang Ar-Rahman. Ar-Rahman dalam ayat-ayat Al-Quran itu disebutkan dalam banyak ayat, ya. Di antaranya ayat-ayat yang kita kenal, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, surat Thaha ayat kelima. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, beristiwa di atas arsy-Nya, tinggi berada di atas arsy-Nya. Dan arsy Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk Allah yang paling tinggi dan paling besar, dan Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluknya. Kemudian dalam surat Al-Furqan ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma stawa 'alal 'arsyir Rahman." Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya dan Dia adalah Ar-Rahman. Juga firman-Nya, "Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma Ar-Rahman." Dialah Rabb yang menguasai langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan Dia adalah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, ya. Ar-Rahman, Dialah yang mengajarkan Al-Quran kepada manusia, dan banyak ayat-ayat yang lain yang menyebutkan nama yang agung ini. Kemudian nama Allah Ar-Rahman kita ketahui bersama senantiasa dalam beberapa ayat Al-Quran digandengkan dengan namanya yang lain yang memiliki arti yang mirip dengan nama Ar-Rahman, yaitu namanya Ar-Rahim. Ar-Rahim seperti dalam basmalah Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah, Ar-Rahmanur Rahim. Ini juga nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Maha Indah, yang memiliki arti mengasihi makhluknya, menyayangi makhluknya. Jadi kedua nama ini secara arti memiliki pengertian yang mirip, kandungan yang mirip. Cuma kalau Ar-Rahman itu berhubungan dengan sifat rahmat yang ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan pada sifat rahmat, berhubungan dengan sifat rahmat yang ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau Rahim, maka Allah merahmati siapa yang dikehendaki dari makhluknya. Siapa dikehendaki dari makhluknya. Jadi kalau Ar-Rahman berhubungan dengan sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa rahmat itu adalah sifat yang terus-menerus ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah lepas dari sifatnya, dari zatnya yang Maha Agung, Maha Sempurna, Maha Mulia. Sedangkan Ar-Rahim itu berhubungan dengan rahmat yang Allah limpahkan kepada siapa yang dikehendaki dari makhluknya. Olehnya itu di antara ulama ada yang menyebutkan pendapat bahwa kalau rahmat, bedanya antara Ar-Rahman sama Ar-Rahim itu, ada yang mengatakan kalau Ar-Rahman itu rahmat yang mencakup semua makhluknya, baik orang kafir maupun orang muslim. Adapun Ar-Rahim, rahmat yang khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Ada lagi yang membedakan bahwasanya Rahman itu rahmat yang berhubungan dengan yang Allah limpahkan di dunia. Adapun Rahim nanti rahmat yang Allah limpahkan di akhirat. Dan ini banyak perbedaan yang lain. Tetapi pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran insyaallah, perbedaan antara keduanya adalah seperti yang saya terangkan di awal tadi. Jadi Rahman itu karena dia secara bahasa dibentuk dengan wazan fa'lan, Ar-Rahman, maka ini menunjukkan pengertian sifat rahmat yang ada pada zatnya. Sifat rahmat sempurna yang terus-menerus ada pada zatnya. Sedangkan Ar-Rahim adalah rahmat yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Oleh karena itulah kita perhatikan sifat
ini atau nama Ar-Rahim ini Allah selalu gandengkan dengan hamba-hamba yang dicintainya dalam Al-Quran. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dalam surat Al-Ahzab ayat 43 Allah berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi orang-orang yang beriman. Jadi Allah tidak mengatakan wa kana bil mu'minina rahmah, ya. Rahman terhadap orang-orang yang beriman, tapi dengan namanya Ar-Rahim. Juga dalam ayat yang lain, surat At-Taubah ayat 117, "Innahu bihim raufur rahim." Sesungguhnya Allah terhadap mereka orang-orang yang beriman adalah sangat penyantun dan sayang. Jadi inilah nama Allah Subhanahu wa taala, perbedaannya antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan tentu saja karena Ar-Rahman ini adalah nama yang khusus yang meliputi semua kandungan makna daripada Asmaul Husna, maka ini termasuk nama yang tidak boleh diberikan kepada makhluk. Oleh karena itu tidak boleh seorang ada yang dinamakan dengan misalnya Rahman, harus Abdurrahman, harus diganti namanya menjadi hamba Allah Ar-Rahman. Adapun nama Rahim, Allah sendiri yang mensifati Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bil mu'minina raufur rahim." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki sifat penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka tentu saja ini bisa nama ini diberikan kepada makhluk dengan kriteria seperti yang saya pernah jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, syarat-syarat memberikan nama yang diperbolehkan ya bagi makhluk, yaitu dengan cara ada sebagian pendapat yang mengatakan tidak boleh menggunakan alif dan lam, ya. Alif lam tidak boleh menggunakannya, itu pendapatnya Syekh Utsaimin. Ada juga yang memutlakannya boleh. Yang jelas jangan sampai waktu kita menamakannya itu kita memandang segi maknanya, dalam artian kita menganggap makna tersebut terwujud pada makhluk tersebut secara sempurna, karena yang berhak memiliki nama yang agung tersebut adalah cuma Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ini ada beberapa kriteria yang saya pernah jelaskan, cuma saya ingin jelaskan perbedaan antara kedua nama ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, tentu saja dengan rahmatnya, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas dan maha agung ini, orang-orang yang beriman yang mendapatkan bagian yang paling sempurna dalam kehidupan di dunia, apalagi di akhirat nanti. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim pernah bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahid bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawam." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Yang Allah turunkan di dunia cuma satu rahmat, yang dengan rahmat ini manusia, jin dan semua hewan berbaginya, membagi-bagi satu rahmat tersebut. Fabiha yata'atafun, fabiha yatarahamun, wa biha ta'atiful wahsyu ala waladiha. Dengan satu rahmat inilah mereka saling menyayangi, saling mencintai. Sampai binatang buas juga menyayangi anak-anaknya, induk binatang buas menyayangi anak-anaknya. Wa akharallahu 99 rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Dan Allah menangguhkan 99 rahmat lainnya, yang dengan ini Allah merahmati hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang dikasihinya pada hari kiamat. Subhanallah, rahmatnya yang maha luas, yang kita rasakan pengaruhnya dengan besar di dunia itu baru satu bagian. Bagaimana nanti bagian yang didapatkan dengan sempurna oleh orang-orang yang beriman di hari kiamat. Nah, oleh karena itulah, bersyukurlah seseorang yang dipilih dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik untuk bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu dia berpeluang untuk mendapatkan semua kebaikan-kebaikan di dunia ini, lebih besar lagi bagian yang sempurna di akhirat nanti.
rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, asar atau pengaruhnya bisa kita lihat dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini berupa kebaikan, kemaslahatan hidup bagi manusia, itu adalah termasuk pengaruh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana segala sesuatu bencana atau musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala hindarkan dari kita, itu juga adalah termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk menimpakan kepada semua hambanya azab darinya, karena dia yang memiliki alam semesta ini dan tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Dalam sebuah asar yang terkenal dari beberapa sahabat Nabi SAW, dari Zaid ibn Thabit, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, yang kemudian disandarkan kepada Nabi SAW. Asar ini berbunyi, Inna Allah azza wa jalla law azzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'azzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab penduduk langit dan bumi semuanya, maka Allah maha mampu untuk melakukannya dalam keadaan dia tidak dikatakan berbuat zalim sama sekali. Karena dialah yang memiliki alam semesta ini. Seandainya dia mengazab seluruh yang ada di alam semesta ini, maka dia maha mampu dan dia tidak dikatakan berbuat zalim. Walau rahimahum, dan sebaliknya seandainya dia merahmati mereka semuanya, kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim, maka sungguh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala lebih baik bagi mereka dari amal-amal perbuatan yang mereka lakukan. Maka inilah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkenaan dengan kemaslahatan yang ada di alam semesta ini. Kemudian rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih agung dan lebih mulia daripada semua itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah jadikan dalam syariatnya, dalam hukum agamanya. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah jadikan perintah dan larangannya, yang ini hanya bisa dirasakan manfaatnya oleh orang-orang yang beriman, yang memiliki basirah mata hati. Hanya orang-orang yang mengetahui agungnya syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang merasakan hal ini. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati agamanya, mensifati syariatnya, mensifati Al-Quran, petunjuknya dalam ayat-ayat Al-Quran dengan bahasa-bahasa yang indah, sebagai nur, cahaya, sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta, syifa'un lima fis sudur, obat bagi penyakit hati manusia, hudan wa busyra, petunjuk dan busyra, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ini rahmat, karena syariat diturunkan untuk kemaslahatan dan kebaikan hidup manusia. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajak kamu kepada apa-apa yang mendatangkan kebaikan hidup bagimu, yang memberikan kebaikan hidup bagimu. Ini rahmat yang Allah jadikan pada syariatnya. Maka syariat Allah Subhanahu wa ta'ala bertujuan untuk memberikan kasih sayang, untuk memberikan rahmat dan kebahagiaan hidup manusia. Sebagaimana larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah turunkan untuk menjaga manusia dari segala sesuatu yang merusak atau membahayakan bagi kehidupan mereka, dari segala sesuatu yang bertentangan dengan sifat rahmatnya. Maka ini adalah satu hal yang sangat agung yang mestinya dipahami, yang dengan ini kita akan menjadikan kita semakin semangat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Maka di sini kita perhatikan ayyuhal ikhwatu fillah, kaum muslimin, para pendengar Radio Raja rahimakumullah. Perhatikan, tidak ada satupun dalam ayat Al-Quran keterangan yang menunjukkan agama Islam ini
diturunkan untuk menyulitkan manusia. Tidak ada sama sekali. Yang namanya masyaqqah, kesulitan atau keberatan, Allah tiadakan dari agamanya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Dia tidak menghendaki kesulitan bagimu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menghendaki bagi kalian dalam agama ini ada perasaan berat atau susah. Allah tiadakan. Karena syariat ini dibangun di atas rahmat. Fiqhul asma'il husna. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Doanya para nabi alaihi wassalatu wassalam kebanyakan menggunakan nama ini. Ini mengandung rahasia yang sangat agung kalau kita pelajari dengan seksama. Kenapa para nabi kalau berdoa selalu dengan Rabbi, menggunakan nama Allah Ar-Rabb ini atau Rabbana, misalnya Rabb kami, wahai Rabb kami, penjelasan nama-nama Allah yang mulia. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzawna ma kanu ya'malun. Simaklah kajian fikih Asmaul Husna di setiap Kamis pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustadz Abdullah Taslim MA Hafirahullahu Ta'ala. Roja 756 kHz. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat kaum muslimin, para pemerhati Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan sekian banyak nikmat kepada kita, yang tidak henti-hentinya mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dimudahkan untuk bertemu di majelis yang agung untuk membahas ilmu yang paling agung dalam agamanya, yaitu ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pemahaman terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha indah, maha agung. Fiqhul asma'il husna. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Doanya para nabi alaihi wassalatu wassalam kebanyakan menggunakan nama ini. Ini mengandung rahasia yang sangat agung kalau kita pelajari dengan seksama. Kenapa para nabi kalau berdoa selalu dengan Rabbi, menggunakan nama Allah Ar-Rabb ini atau Rabbana, misalnya Rabb kami, wahai Rabb kami, penjelasan nama-nama Allah yang mulia. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzawna ma kanu ya'malun. Simaklah kajian fikih Asmaul Husna di setiap Kamis pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustadz Abdullah Taslim MA Hafirahullahu Ta'ala. Roja 756 kHz. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat kaum muslimin, para pemerhati Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan sekian banyak nikmat kepada kita, yang tidak henti-hentinya mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dimudahkan untuk bertemu di majelis yang agung untuk membahas ilmu yang paling agung dalam agamanya, yaitu ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui pemahaman terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha indah, maha agung, maha mulia, maha sempurna. Alhamdulillah, ikhwan sekalian rahimakumullah, setelah pada beberapa pertemuan yang lalu telah kita kaji tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan inti dari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, yang merupakan madar, ya, tempat kembali kandungan makna dari semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Sudah kita bahas tentang nama Allah yang maha agung, yaitu lafaz Allah, lafzul jalalah Allah, juga Ar-Rabb, ya, nama Allah Ar-Rabb sudah kita bahas. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan mengenai nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Ar-Rahman yang maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang. Ar-Rahman sudah kita ketahui adalah salah satu di antara 3 dari nama Allah yang saya sebutkan pada pertemuan awal kita. Keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa 3 nama Allah, Allah, Ar-Rabb dan Ar-Rahman adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan, yang mencakup semua atau keseluruhan dari kandungan makna Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yang maha indah. Oleh karena itu 3 nama ini yang saya jadikan pembahasan awal untuk kita pahami kandungannya yang sangat agung, untuk kita pahami sifat-sifat serta pengaruh ubudiyah yang ditimbulkan dalam hati seorang hamba dengan mengimani, memahami masalah nama-nama tersebut dengan baik dan benar. Ya, sekarang kita akan bahas tentang Ar-Rahman. Ar-Rahman dalam ayat-ayat Al-Quran itu disebutkan dalam banyak ayat, ya. Di antaranya ayat-ayat yang kita kenal seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, surat Thaha ayat kelima. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang maha pemurah, beristiwa di atas arsy-Nya, tinggi berada di atas arsy-Nya. Dan arsy Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk Allah yang paling tinggi dan paling besar, dan Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluknya. Kemudian dalam surat Al-Furqan ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Tsumma stawa 'alal 'arsyir rahman. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya dan Dia adalah Ar-Rahman. Juga firman-Nya, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma Ar-Rahman. Dialah Rabb yang menguasai langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan Dia adalah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, ya. Ar-Rahman, Dialah yang mengajarkan Al-Qur'an kepada manusia, dan banyak ayat-ayat yang lain yang menyebutkan nama yang agung ini. Kemudian nama Allah Ar-Rahman kita ketahui bersama senantiasa dalam beberapa ayat Al-Quran digandengkan dengan namanya yang lain yang memiliki arti yang mirip dengan nama Ar-Rahman, yaitu namanya Ar-Rahim. Ar-Rahim seperti dalam Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dalam surat Al-Fatihah, Ar-Rahmanur Rahim. Ini juga nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, Maha Indah, yang memiliki arti mengasihi makhluknya, menyayangi makhluknya. Jadi kedua nama ini secara arti memiliki pengertian yang mirip, kandungan yang mirip. Cuma kalau Ar-Rahman itu berhubungan dengan sifat rahmat yang ada pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubungan pada sifat rahmat, berhubungan dengan sifat rahmat yang ada pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau Rahim, maka Allah merahmati siapa yang dikehendaki dari makhluknya. Siapa dikehendaki dari makhluknya. Jadi kalau Ar-Rahman berhubungan dengan sifat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa rahmat itu adalah sifat yang terus-menerus ada pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah lepas dari sifatnya, dari zatnya yang Maha Agung, Maha Sempurna, Maha Mulia. Sedangkan Ar-Rahim itu berhubungan dengan rahmat yang Allah. Fiqhul Asma'il Husna. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Doanya para nabi alaihi wassalatu wassalam kebanyakan menggunakan nama ini. Ini mengandung rahasia yang sangat agung kalau kita pelajari dengan seksama. Kenapa para nabi kalau berdoa selalu dengan Rabbi, menggunakan nama Allah Ar-Rabb ini, atau Rabbana, misalnya Rabb kami, wahai Rabb kami, penjelasan nama-nama Allah yang mulia. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Simaklah kajian fikih Asmaul Husna di setiap Kamis pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustaz Abdullah Taslim MA Hafirullahu Ta'ala. Roja 756 kHz. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat kaum muslimin, para pemerhati Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah menganugerahkan sekian banyak nikmat kepada kita, yang tidak henti-hentinya mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dimudahkan untuk bertemu di majelis yang agung untuk membahas ilmu yang paling agung dalam agamanya, yaitu ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala melalui pemahaman terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha indah, maha agung, maha mulia, maha sempurna. Alhamdulillah, ikhwan sekalian rahimakumullah, setelah pada beberapa pertemuan yang lalu telah kita kaji tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan inti dari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, yang merupakan madar, ya, tempat kembali kandungan makna dari semua nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Sudah kita bahas tentang nama Allah yang maha agung, yaitu lafaz Allah, lafzul jalalah Allah, juga Ar-Rabb, ya, nama Allah Ar-Rabb sudah kita bahas. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan mengenai nama Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman. Ar-Rahman yang maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang. Ar-Rahman sudah kita ketahui adalah salah satu di antara 3 dari nama Allah yang saya sebutkan pada pertemuan awal kita. Keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa 3 nama Allah, Allah, Ar-Rabb dan Ar-Rahman adalah nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan, yang mencakup semua atau keseluruhan dari kandungan makna Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mulia, yang maha indah. Oleh karena itu 3 nama ini yang saya jadikan pembahasan awal untuk kita pahami kandungannya yang sangat agung, untuk kita pahami sifat-sifat serta pengaruh ubudiyah yang ditimbulkan dalam hati seorang hamba dengan mengimani, memahami masalah nama-nama tersebut dengan baik dan benar. Ya, sekarang kita akan bahas tentang Ar-Rahman. Ar-Rahman dalam ayat-ayat Al-Quran itu disebutkan dalam banyak ayat, ya. Di antaranya ayat-ayat yang kita kenal, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, surat Thaha ayat kelima. Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah, beristiwa di atas arsy-Nya, tinggi berada di atas arsy-Nya. Dan arsy Allah subhanahu wa ta'ala adalah makhluk Allah yang paling tinggi dan paling besar, dan Allah subhanahu wa ta'ala di atas semua makhluknya. Kemudian dalam surat Al-Furqan ayat 59, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma stawa 'alal arsyir rahman." Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya dan Dia adalah Ar-Rahman. Juga firman-Nya, "Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma Ar-Rahman." Dialah Rabb yang menguasai langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan Dia adalah Ar-Rahman yang maha pemurah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, ya. Ar-Rahman Dialah yang mengajarkan Al-Quran kepada manusia, dan banyak ayat-ayat yang lain yang menyebutkan nama yang agung ini. Kemudian nama Allah Ar-Rahman kita ketahui bersama, senantiasa dalam beberapa ayat Al-Quran digandengkan dengan namanya yang lain, yang memiliki arti yang mirip dengan nama Ar-Rahman, yaitu namanya Ar-Rahim. Ar-Rahim. Seperti dalam Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Fatihah, Ar-Rahmanur Rahim. Ini juga nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, maha indah, yang memiliki arti mengasihi makhluknya, menyayangi makhluknya.
Jadi kedua nama ini secara arti memiliki pengertian yang mirip, kandungan yang mirip. Cuma kalau Ar-Rahman itu berhubungan dengan sifat rahmat yang ada pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhubungan pada sifat rahmat, berhubungan dengan sifat rahmat yang ada pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau Rahim, maka Allah merahmati siapa yang dikehendaki dari makhluknya. Siapa dikehendaki dari makhluknya. Jadi kalau Ar-Rahman berhubungan dengan sifat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa rahmat itu adalah sifat yang terus-menerus ada pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah lepas dari sifatnya, dari zatnya yang maha agung, maha sempurna, maha mulia. Sedangkan Ar-Rahim itu berhubungan dengan rahmat yang Allah limpahkan kepada siapa yang dikehendaki dari makhluknya. Olehnya itu di antara ulama ada yang menyebutkan pendapat bahwa kalau rahmat, bedanya antara Ar-Rahman sama Ar-Rahim itu, ada yang mengatakan kalau Ar-Rahman itu rahmat yang mencakup semua makhluknya, baik orang kafir maupun orang muslim. Adapun Ar-Rahim, rahmat yang khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Ada lagi yang membedakan bahwasanya Rahman itu rahmat yang berhubungan dengan yang Allah limpahkan di dunia. Adapun Rahim nanti rahmat yang Allah limpahkan di akhirat. Dan ini banyak perbedaan yang lain. Tetapi pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran insyaallah, perbedaan antara keduanya adalah seperti yang saya terangkan di awal tadi. Jadi Rahman itu karena dia secara bahasa dibentuk dengan wazan fa'lan Ar-Rahman, maka ini menunjukkan pengertian sifat rahmat yang ada pada zatnya. Sifat rahmat sempurna yang terus-menerus ada pada zatnya. Sedangkan Ar-Rahim adalah rahmat yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Oleh karena itulah kita perhatikan sifat Rahim ini, atau nama Ar-Rahim ini, Allah selalu gandengkan dengan hamba-hamba yang dicintainya dalam Al-Quran. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kana bil mu'minina rahima. Dalam surat Al-Ahzab ayat 43 Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menyayangi orang-orang yang beriman. Jadi Allah tidak mengatakan wa kana bil mu'minina rahmah, ya. Rahman terhadap orang-orang yang beriman, tapi dengan namanya Ar-Rahim. Juga dalam ayat yang lain, surat At-Taubah ayat 117, innahu bihim raufur rahim. Sesungguhnya Allah terhadap mereka orang-orang yang beriman adalah sangat penyantun dan sayang. Jadi inilah nama Allah Subhanahu wa ta'ala, perbedaannya antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan tentu saja karena Ar-Rahman ini adalah nama yang khusus yang meliputi semua kandungan makna daripada Asmaul Husna, maka ini termasuk nama yang tidak boleh diberikan kepada makhluk. Oleh karena itu tidak boleh seorang ada yang dinamakan dengan misalnya Rahman, harus Abdurrahman, harus diganti namanya menjadi hamba Allah Ar-Rahman. Adapun nama Rahim, Allah sendiri yang mensifati Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki sifat penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka tentu saja ini bisa nama ini diberikan kepada makhluk dengan kriteria seperti yang saya pernah jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, syarat-syarat memberikan nama yang diperbolehkan ya bagi makhluk, yaitu dengan cara tidak ada sebagian pendapat yang mengatakan tidak boleh menggunakan alif dan lam, ya. Alif lam tidak boleh menggunakannya, itu pendapatnya Syekh Utsaimin. Ada juga yang memutlakannya boleh. Yang jelas jangan sampai waktu kita menamakannya itu kita memandang segi maknanya, dalam artian kita menganggap makna tersebut terwujud pada makhluk tersebut secara sempurna, karena yang berhak memiliki nama yang agung tersebut adalah cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas ini ada beberapa kriteria yang saya pernah jelaskan.
Cuma saya ingin jelaskan perbedaan antara kedua nama ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, tentu saja dengan rahmatnya, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luas dan maha agung ini, orang-orang yang beriman yang mendapatkan bagian yang paling sempurna dalam kehidupan di dunia, apalagi di akhirat nanti. Bayangkan, Allah subhanahu wa ta'ala apa ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim pernah bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmatin, anzala minha rahmatan wahid, bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawam." Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat. Yang Allah turunkan di dunia cuma satu rahmat, yang dengan rahmat ini manusia, jin, dan semua hewan berbaginya, membagi-bagi satu rahmat tersebut. Fabiha yata'atafun, fabiha yatarahamun, wabiha ta'atiful wahsyu ala waladiha. Dengan satu rahmat inilah mereka saling menyayangi, saling mencintai, sampai binatang buas juga menyayangi anak-anaknya, induk binatang buas menyayangi anak-anaknya. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Dan Allah menangguhkan 99 rahmat lainnya, yang dengan ini Allah merahmati hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang dikasihinya pada hari kiamat. Subhanallah, rahmatnya yang maha luas, yang kita rasakan pengaruhnya dengan besar di dunia itu baru satu bagian. Bagaimana nanti bagian yang didapatkan dengan sempurna oleh orang-orang yang beriman di hari kiamat. Nah, oleh karena itulah, bersyukurlah seseorang yang dipilih dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi taufik untuk bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu dia berpeluang untuk mendapatkan semua kebaikan-kebaikan di dunia ini, lebih besar lagi bagian yang sempurna di akhirat nanti. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, asar atau pengaruhnya bisa kita lihat dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini berupa kebaikan, kemaslahatan hidup bagi manusia, itu adalah termasuk pengaruh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana segala sesuatu bencana atau musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala hindarkan dari kita, itu juga adalah termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk menimpakan kepada semua hambanya azab darinya, karena dia memiliki alam semesta ini dan tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Dalam sebuah asar yang terkenal dari beberapa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Zaid ibn Thabit, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, yang kemudian disandarkan Fiqhul Asma'il Husna. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Doanya para nabi alaihi wassalatu wassalam kebanyakan menggunakan nama ini. Ini mengandung rahasia yang sangat agung kalau kita pelajari dengan seksama. Kenapa para nabi kalau berdoa selalu dengan Rabbi, menggunakan nama Allah Ar-Rabb ini, atau Rabbana, misalnya Rabb kami, wahai Rabb kami, penjelasan nama-nama Allah yang mulia. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Misalnya dalam Simaklah kajian fikih Asmaul Husna di setiap Kamis pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustadz Abdullah Taslim MA Hafirullahu Ta'ala. Roja 756 kHz. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat kaum muslimin, para pemerhati Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan sekian banyak nikmat kepada kita, yang tidak henti-hentinya mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dimudahkan untuk bertemu di majelis yang agung untuk membahas ilmu yang paling agung dalam agamanya, yaitu ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui pemahaman terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha indah, maha agung, maha mulia, maha sempurna. Alhamdulillah, ikhwan sekalian rahimakumullah, setelah pada beberapa pertemuan yang lalu telah kita kaji tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan inti dari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, yang merupakan madar, ya, tempat kembali kandungan makna dari semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Sudah kita bahas tentang nama Allah yang maha agung, yaitu lafaz Allah, lafzul jalalah Allah, juga Ar-Rabb, ya, nama Allah Ar-Rabb sudah kita bahas. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan mengenai nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Ar-Rahman yang maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang. Ar-Rahman sudah kita ketahui adalah salah satu di antara 3 dari nama Allah yang saya sebutkan pada pertemuan awal kita. Keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa 3 nama Allah, Allah, Ar-Rabb dan Ar-Rahman adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan, yang mencakup semua atau keseluruhan dari kandungan makna Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yang maha indah. Oleh karena itu 3 nama ini yang saya jadikan pembahasan awal untuk kita pahami kandungannya yang sangat agung, untuk kita pahami sifat-sifat serta pengaruh ubudiyah yang ditimbulkan dalam hati seorang hamba dengan mengimani, memahami masalah nama-nama tersebut dengan baik dan benar. Ya, sekarang kita akan bahas tentang Ar-Rahman. Ar-Rahman dalam ayat-ayat Al-Quran itu disebutkan dalam banyak ayat, ya. Di antaranya ayat-ayat yang kita kenal, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, surat Thaha ayat ke-5. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang maha pemurah, beristiwa di atas arsy-Nya, tinggi berada di atas arsy-Nya. Dan arsy Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk Allah yang paling tinggi dan paling besar, dan Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluknya. Kemudian dalam surat Al-Furqan ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma stawa 'alal 'arsyir Rahman." Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya dan Dia adalah Ar-Rahman.
Juga firman-Nya, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Dialah Rabb yang menguasai langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan Dia adalah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, ya. Ar-Rahman, Dialah yang mengajarkan Al-Qur'an kepada manusia, dan banyak ayat-ayat yang lain yang menyebutkan nama yang agung ini. Kemudian nama Allah Ar-Rahman kita ketahui bersama senantiasa dalam beberapa ayat Al-Quran digandengkan dengan namanya yang lain yang memiliki arti yang mirip dengan nama Ar-Rahman, yaitu namanya Ar-Rahim. Ar-Rahim seperti dalam Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dalam surat Al-Fatihah, Ar-Rahmanur Rahim. Ini juga nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, Maha Indah, yang memiliki arti mengasihi makhluknya, menyayangi makhluknya. Jadi kedua nama ini secara arti memiliki pengertian yang mirip, kandungan yang mirip. Cuma kalau Ar-Rahman itu berhubungan dengan sifat rahmat yang ada pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubungan pada sifat rahmat, berhubungan dengan sifat rahmat yang ada pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau Rahim, maka Allah merahmati siapa yang dikehendaki dari makhluknya. Siapa dikehendaki dari makhluknya. Jadi kalau Ar-Rahman berhubungan dengan sifat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa rahmat itu adalah sifat yang terus-menerus ada pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah lepas dari sifatnya, dari zatnya yang Maha Agung, Maha Sempurna, Maha Mulia. Sedangkan Ar-Rahim itu berhubungan dengan rahmat yang Allah limpahkan kepada siapa yang dikehendaki dari makhluknya. Olehnya itu di antara ulama ada yang menyebutkan pendapat bahwa kalau rahmat, bedanya antara Ar-Rahman sama Ar-Rahim itu, ada yang mengatakan kalau Ar-Rahman itu rahmat yang mencakup semua makhluknya, baik orang kafir maupun orang muslim. Adapun Ar-Rahim, rahmat yang khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Ada lagi yang membedakan bahwasanya Rahman itu rahmat yang berhubungan dengan yang Allah limpahkan di dunia. Adapun Rahim nanti rahmat yang Allah limpahkan di akhirat. Dan ini banyak perbedaan yang lain, tetapi pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran insyaallah, perbedaan antara keduanya adalah seperti yang saya terangkan di awal tadi. Jadi Rahman itu karena dia secara bahasa dibentuk dengan wazan fa'lan, Ar-Rahman, maka ini menunjukkan pengertian sifat rahmat yang ada pada zatnya. Sifat rahmat sempurna yang terus-menerus ada pada zatnya. Sedangkan Ar-Rahim adalah rahmat yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Oleh karena itulah kita perhatikan sifat Rahim ini, atau nama Ar-Rahim ini, Allah selalu gandengkan dengan hamba-hamba yang dicintainya dalam Al-Quran. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kana bil mu'minina rahima. Dalam surat Al-Ahzab ayat 43 Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi orang-orang yang beriman. Jadi Allah tidak mengatakan wa kana bil mu'minina rahmah, ya. Rahman terhadap orang-orang yang beriman, tapi dengan namanya Ar-Rahim. Juga dalam ayat yang lain, surat At-Taubah ayat 117, innahu bihim raufur rahim. Sesungguhnya Allah terhadap mereka orang-orang yang beriman adalah sangat penyantun dan sayang. Jadi inilah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbedaannya antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan tentu saja karena Ar-Rahman ini adalah nama yang khusus yang meliputi semua kandungan makna daripada Asmaul Husna, maka ini termasuk nama yang tidak boleh diberikan kepada makhluk. Oleh karena itu tidak boleh seorang ada yang dinamakan dengan misalnya Rahman, harus Abdurrahman, harus diganti namanya menjadi
hamba Allah Ar-Rahman. Adapun nama Rahim, Allah sendiri yang mensifati Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki sifat penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka tentu saja ini bisa nama ini diberikan kepada makhluk dengan kriteria seperti yang saya pernah jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, syarat-syarat memberikan nama yang diperbolehkan ya bagi makhluk, yaitu dengan cara tidak ada sebagian pendapat yang mengatakan tidak boleh menggunakan alif dan lam ya. Alif lam tidak boleh menggunakannya, itu pendapatnya Syekh Utsaimin. Ada juga yang memutlakannya boleh. Yang jelas jangan sampai waktu kita menamakannya itu kita memandang segi maknanya, dalam artian kita menganggap makna tersebut terwujud pada makhluk tersebut secara sempurna, karena yang berhak memiliki nama yang agung tersebut adalah cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas ini ada beberapa kriteria yang saya pernah jelaskan, cuma saya ingin jelaskan perbedaan antara kedua nama ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, tentu saja dengan rahmatnya, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha luas dan maha agung ini, orang-orang yang beriman yang mendapatkan bagian yang paling sempurna dalam kehidupan di dunia, apalagi di akhirat nanti. Bayangkan, Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim pernah bersabda, Inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahid bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawam. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki 100 rahmat. Yang Allah turunkan di dunia cuma satu rahmat, yang dengan rahmat ini manusia, jin dan semua hewan berbaginya, membagi-bagi satu rahmat tersebut. Fabiha yata'atafun, fabiha yatarahamun, wabiha ta'atiful wahsyu ala waladiha. Dengan satu rahmat inilah mereka saling menyayangi, saling mencintai, sampai binatang buas juga menyayangi anak-anaknya, induk binatang buas menyayangi anak-anaknya. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Dan Allah menangguhkan 99 rahmat lainnya, yang dengan ini Allah merahmati hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang dikasihinya pada hari kiamat. Subhanallah, rahmatnya yang maha luas, yang kita rasakan pengaruhnya dengan besar di dunia itu baru satu bagian. Bagaimana nanti bagian yang didapatkan dengan sempurna oleh orang-orang yang beriman di hari kiamat. Nah, oleh karena itulah, bersyukurlah seseorang yang dipilih dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi taufik untuk bisa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dengan itu dia berpeluang untuk mendapatkan semua kebaikan-kebaikan di dunia ini, lebih besar lagi bagian yang sempurna di akhirat nanti. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, asar atau pengaruhnya bisa kita lihat dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini berupa kebaikan, kemaslahatan hidup bagi manusia, itu adalah termasuk pengaruh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana segala sesuatu bencana atau musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala hindarkan dari kita, itu juga adalah termasuk rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala maha mampu untuk menimpakan kepada semua hambanya azab darinya, karena dia memiliki alam semesta ini dan tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Dalam sebuah asar yang terkenal dari beberapa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Zaid ibn Thabit